Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Semarang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Utami Sugiyati dari SD Negeri Maruan 01. Saya Purwanti dari SD Kebumen 01 Banyu Biru. Saya Endah Widyorini dari SD Negeri Suruh 1. Selamat menyaksikan. Coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Utami. Ini Bu, siap. Ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang hari ini akan Ibu lakukan. Ya, Bu. Ya, pertama nanti yaitu coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang bobot kepada coach, dan juga bagaimana coachee nanti bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ya, Bu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Tami ya, yaitu kemitraan, prosesnya kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begini Bu Tami, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu yaitu satu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Bu Pur, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada coaching kali ini bersama nanti dengan Bu Endah, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu presence atau kehadiran penuh selama proses coaching nanti, kemudian bisa mendengarkan aktif pada saat proses coaching sehingga apa yang diutarakan coachee bisa fokus saya dengarkan. Yang ketiga, saya ingin bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga coachee bisa mengutarakan masalahnya kemudian bisa menemukan solusinya. Ya, bagus Bu Utami. Selanjutnya yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu Utami? Iya Bu. Jadi nanti saat proses coaching itu untuk kompetensi yang lebih spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif, di mana saya harus bisa fokus dan selain mendengar saya juga bisa merespon menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachee supaya coachee bisa lebih menyampaikan permasalahannya dengan lebih leluasa. Ya, bagus ya. Jadi nanti Bu Utami akan mendengarkan aktif, terus bagaimana Bu Utami nanti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coachingnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Bu Utami. Ya, bagus. Sekarang yang ketiga yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Bu Utami peroleh dalam proses coaching kali ini. Iya, dalam proses coaching kali ini saya ingin mencapai indikator di mana coachee bisa leluasa menyampaikan permasalahannya kepada saya nanti, kemudian bisa menggali masalahnya itu lebih detail sehingga coachee bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya itu. Berarti solusinya nanti coachee bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Bagus. Demikian pra-observasi yang kita lakukan kali ini. Nanti silakan Bu Utami melakukan coaching dengan Bu Indah, dilakukan dengan sesuai yang akan Ibu tadi lakukan ya. Silakan Bu. Ya, Saya berdiri dulu ya. Bu Endah, apa kabar
Bu. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Utami juga Bu? Alhamdulillah juga Bu Endah baik. Gimana Bu Endah? Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, sebenarnya saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Tapi sebelumnya mohon maaf Bu Utami, ada waktu luang apa tidak ya Bu? Insya Allah Bu, ini hari ini saya kosong, tidak ada kegiatan. Ada apa Bu Endah kok? Sepertinya ada yang mengganjal yang ingin disampaikan. Benar sekali Bu. Jadi begini, pada bulan Januari kemarin di kelas saya itu ada anak pindahan Bu. Jadi dia pindah di sekolah saya di kelas 6. Dan anak tersebut itu kurang lancar membacanya masih mengeja sehingga belum bisa memahami pembelajaran Bu. Oh begitu. Jadi ada salah satu murid pindahan padahal sudah duduk di kelas 6 tapi belum lancar membaca ya Bu. Benar sekali Bu. Oh iya. Jadi nanti di percakapan ini di akhir kita bisa yang Bu Endah harapkan apa? Harapannya saya itu pengen anak itu bisa lancar membaca, bisa memahami bacaan sehingga anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh iya, jadi Bu Endah berharap anak pindahan yang di kelas 6 itu nanti bisa membaca dengan lebih lancar ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah, ya. Sekarang coba Bu Endah ceritakan secara detail kondisi dari murid Bu Endah tersebut bagaimana? Jadi begini Bu, murid saya itu kan membacanya masih mengeja, belum lancar, belum bisa memahami bacaan. Tapi kalau misalnya pembelajaran matematika dia bisa. Tapi jika matematikanya itu berupa soal cerita, itu karena dia tidak lancar membaca, otomatis hasilnya pun tidak sesuai harapan. Oh, begitu ya. Jadi menurut Bu Endah, siswa tersebut mampu dalam pembelajaran namun belum bisa seperti memaksimalkan pemahaman dia dalam kalimat gitu ya Bu. Betul sekali. Bahkan matematika sebenarnya bisa, tapi kalau itu dalam soal cerita dia mengalami kesulitan gitu ya. Menurut Bu Endah, agar murid itu bisa membaca lancar dan bisa memahami kalimat, kira-kira apa yang dapat Bu Endah lakukan? Mungkin saya dengan memberi latihan khusus kepada murid tersebut, memberikan waktu yang lebih panjang atau waktu luang saya untuk mendampingi murid tersebut sehingga murid tersebut bisa lancar membaca dan dalam pembelajaran pun bisa mengikuti dengan baik. Oh iya, baik Bu, luar biasa Bu, bagus sekali. Jadi Bu Endah akan memberikan perhatian lebih dan juga memberikan soal latihan khusus untuk murid tersebut ya Bu. Terus menurut Bu Endah, perhatian yang bagaimana yang akan Bu Endah berikan? Perhatiannya saya lebih meluangkan waktu saya jika anak-anak yang lain pulang. Saya akan memberikan jam tambahan bagi murid tersebut sehingga saya bisa mendampingi murid tersebut untuk bisa lancar membaca. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Jadi jenengan akan memberikan pendampingan khusus pada murid yang jenengan tadi bicarakan dan memberikan latihan soal khusus gitu ya. Selain itu, adakah hal lain yang perlu Ibu lakukan? Mungkin kerjasama dengan orang tua ya Bu. Di sini saya bisa konsultasi juga dengan orang tua dari murid tersebut. Saya ceritakan anaknya seperti ini agar orang tuanya tahu dan orang tuanya juga jika saya memberikan waktu tambahan kepada anaknya, orang tuanya juga tahu dan di rumah pun orang tuanya juga bisa mendampingi anaknya untuk latihan membaca. Oh, begitu. Jadi apakah Ibu Endah sudah punya bayangan solusi seperti apa yang akan Ibu nanti tawarkan ke orang tua untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Jadi solusinya hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi Bu. Saya memberikan dia soal-soal latihan khusus. Saya juga mendampingi dia untuk lebih bisa membaca lagi, memberikan waktu luang mendampingi dia latihan membaca, sehingga anak itu bisa maksimal lagi dalam membaca dan bisa lancar dalam membacanya. Ya. Bu Endah akan memberitahu orang tua murid tersebut untuk mencari solusi bersama-sama gitu ya Bu ya.
Di antara dua hal tersebut, mana yang akan segera Bu Endah lakukan? Yang mungkin segera akan saya lakukan itu yang pasti saya memberikan waktu lebih panjang kepada anak itu. Jadi ketika pulang sekolah tadi, anak-anak yang lain pulang, saya akan memberikan waktu tambahan kepada anak tersebut. Saya ajari anak tersebut sehingga nanti bisa lancar membaca. Oh iya, berarti intinya Bu Endah akan melakukan dua hal tersebut sekaligus ya Bu ya? Betul sekali, Bu. Iya. Sekarang rencana Bu Endah kapan akan mulai melakukan hal tersebut? Kira-kira mulai minggu ini saya sudah akan memberikan waktu luang saya kepada anak tersebut dan memberikan latihan-latihan sehingga anak itu jadi terbiasa. Baik Bu Endah, bagus sekali. Sekarang target yang Ibu harapkan dapat tercapai dan butuh waktu berapa lama kira-kira? Target saya sekitar 2 mingguan, Bu. Anak itu harus sudah bisa lancar membaca, paling tidak dia bisa memahami soal-soal sehingga dia bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik. Ya, sekitar 2 mingguan ya. Sekarang untuk bisa mengetahui keberhasilan dari rencana Bu Endah tadi, kira-kira bagaimana penilaian yang akan Bu Endah lakukan? Penilaian yang akan saya lakukan tentunya penilaian berproses ya terhadap anak tersebut. Jadi saya pantau terus anak tersebut, saya dampingi anak tersebut sehingga dari yang membacanya masih mengeja, dia bisa lancar membaca. Oh iya, sepertinya dari Bu Endah sudah ada titik temu ya Bu. Bu Endah, jadi kalau saya boleh merangkum ya, yang akan Bu Endah lakukan tadi untuk mengatasi murid Bu Endah yang belum lancar membaca dan memahami kalimat, yaitu melakukan pendampingan khusus, kemudian menawarkan ke orang tua, akan mengadakan jam tambahan gitu ya Bu Endah ya, setelah pulang sekolah ya. Baik Bu Endah, jadi kita akan berjumpa lagi setelah nanti Bu Endah melakukan pendampingan khusus dan juga menawarkan pemberian jam tambahan belajar terhadap orang tuanya gitu ya. Gini Bu Endah, sekarang apa yang Bu Endah rasakan dari coaching hari ini? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang sudah agak plong, Bu, lega karena saya sudah bercerita permasalahan saya kepada Bu Utami sehingga saya tadi juga sudah menemukan solusi permasalahan saya dengan memberikan jam tambahan, pendampingan khusus dan juga kita koordinasi dengan orang tua seperti itu. Iya, jadi alhamdulillah Bu Endah sudah bisa menemukan solusinya. Semoga nanti bisa tercapai apa tadi yang sudah direncanakan dan murid Bu Endah yang tadinya kurang lancar membaca dan memahami kalimat bisa menjadi membacanya lebih lancar dan bisa memahami kalimat dengan baik gitu ya Bu Endah. Ya Bu, alhamdulillah, terima kasih sekali Bu atas waktu Bu Utami yang sudah mendengarkan keluh kesah saya, karena dari tadi kita juga sudah bercerita ya Bu, mendengarkan saya Bu Utami. Saya undur diri dulu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Bu Endah. Semoga sukses ya. Alhamdulillah ya Bu Utami, tadi dalam kegiatan coaching Bu Utami dengan Bu Indah sudah berjalan dengan baik. Sebelum kita tutup dalam pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Utami. Baik Bu. Yaitu yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dalam coaching tadi bersama dengan Bu Endah, saya sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan alur tirta, kemudian juga berusaha untuk bisa mendengarkan dengan aktif dari permasalahan yang disampaikan Bu Endah, dan selalu berusaha juga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Endah bisa menggali permasalahannya dan menemukan solusinya. Ya.
Tadi menurut saya juga dalam kegiatan observasi tadi Bu Utami sudah melakukan langkah-langkah alur tirta. Bu Utami sudah mendengarkan dengan baik, menggali pertanyaan yang berbobot sehingga Koci Bu Indah tadi bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi ya. Selanjutnya, apakah dalam kegiatan coaching tadi Bu Indah bisa mencari solusinya seperti apa ya Bu Tami? Iya bisa Bu, tadi Bu Endah sudah mencari solusi dari permasalahannya tentang siswa yang pindahan kelas 6 tapi belum lancar membaca dan memahami kalimat. Tadi Bu Endah ingin melakukan pendampingan khusus dan juga memberikan tambahan jam pelajaran setelah usai jam pelajaran dengan memberikan soal-soal khusus juga dan berkomunikasi dengan orang tuanya supaya bisa memecahkan masalahnya itu. Bagus. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tami dalam kegiatan coaching ini Bu Tami? Baik Bu, jadi setelah melaksanakan coaching ini saya ingin lebih bisa memahami lagi alur tirta agar kedepannya saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi dan juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk bisa menggali koci supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan koci. Betul Bu Tami, dengan kita belajar terus, kita belajar membuat pertanyaan yang berbobot sehingga nanti seorang koci bisa menggali, bisa mencari solusi sendiri ya Bu Tami. Ya bagus. Semoga kedepannya Bu Tami lebih melakukan coaching lebih baik, dan demikian observasi hari ini Bu Tami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau perbuatan dalam observasi ini, saya selaku observer mohon maaf. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Bu Pur, sama-sama.